Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan terduga semuanya. Selamat pagi, bagaimana keadaannya? Sehat walafiat kah? Nah, sambung daripada setup yang saya berikan ya di tab komunitas YouTube, yang dimana saya memberikan informasi, ya mungkin itu bisa dianggap penting dan tidak penting, tapi untuk yang ingin trading mungkin itu penting ya. Saya memberikan informasi di tab komunitas itu ialah market USD Jepang Yen ya. Dan saya hanya meng-screenshotkan bagian zone ini saja. Saya screenshot seperti ini. Nah, ya, ada di tab komunitas. Pola seperti apakah ini, saat apakah ini, jika dia naik akan senang-senang naik, dan jika turun dia akan terjun-terjun sedalam-dalamnya. Tentu saja yang mengikuti channel saya tahu karena ini setup compression yang dimana terjadinya pemadatan harga yang mengakibatkan area demand atau area supply yang kosong. Ketika area demand atau supply yang kosong, jika price masuk ke dalam zone yang kosong, maka price akan tembus terus sampai menemukan zone supply zone ataupun demand zone yang masih fresh. Dan terjadilah di sini price setelah masuk ke kawasan open posisi buy, and then price naik di sini terbang sampai dengan 100 pip, pas 100 pip. Di sini dia hanya float, nggak sampai 1 pip, tetapi open posisi saya market tak ambil nih, hanya selisih berapa pip saja ya. Open price saya nggak diambil oleh market, sedih saya ini. Nih kalau saya kecilkan tuh, nggak diambil tuh, tiga berapa pip ini, satu pip juga enggak, 3 pip ya, 3 pip nggak diambil price, padahal sudah masuk zone. Mungkin karena spread ya, karena spread bisa jadi, atau whatever lah ya. Intinya mah ini saya sebelum price masuk ke sini saya sudah taruh yang namanya buy limit 1, 2, 3, 4 karena saya yakin dia akan naik, tetapi price tidak menyentuh ke area sini, malahan naik. Dan saya pun tidak memantau terus chart MT4 karena ya udahlah, kalau memang harus kena ya kena, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, bukan rezekinya. Ini saya bukan mengada-ngada ya. Ini saya ada historinya. Buy USD Jepang Yen nih. Bukan dibuat hari ini. Hari ini kan tanggal 30. Nah, ini kan tanggal 29 nih. Buy USD Jepang Yen. Pukulnya pukul berapa bisa dilihat. Jamnya ya. Dan tanggalnya. Dan juga ada XAU juga nih. XAU juga nih. Jam dan tanggalnya ada ya. Sebelum kejadian ini saya sudah melakukan open posisi pada saat price nih masih seperti ini. Masih seperti ini, anggaplah kosong. Saya sudah melakukan open posisi, cuman nggak diambil, ya udah nggak apa-apa, bukan rezekinya ya. Ini ialah setup compression. Compression buy ya. Lalu, nah saya sudah bagi mapping nanti untuk open posisi sell di area sini. Ya. Open posisi di area sini nih nanti ya. Ini juga membentuk setup fake out. Di sini ada fake out, udah saya jelaskan sih itu mah ya. Nah, karena USD Jepang Yen sudah nih, price juga sudah naik, kita jangan mengejar market tapi kita tunggu market. Prinsipnya ya, kalau kita mengejar market akan sangat sulit dan sangat beresiko ya. Terkecuali itu memang gaya trading rekan-rekan ya, silahkan. Kalau gaya saya bukan seperti itu ya, saya tunggu market. Di sini saya akan bahas beberapa setup di beberapa market karena saya juga ada open posisi ya di beberapa market. Yang untuk setup gold yang dimana saya kemarin infokan jangan open posisi di area sini ya. Jangan open posisi di area sini. But kenapa? Karena price memang membuat high, low, higher high, lower low. This is QM sell ya. Price membuat setup QM sell.
tapi saya jangan, info saya jangan open posisi kata saya itu ya, karena sangat berisiko. Kenapa? Karena setup QM sell di sini bukan ada di bagian atas, bukan di ujung tren, tapi di sini, yang dimana di area di dalam bawah seller zone terjadi setup QM. Ini sangat berisiko karena berpotensi menjadi setup diamond ya. Kalau saya nggak akan open posisi sell di sini. Meskipun price memang terjun ya, nyatanya memang terjun, tetapi sangat berisiko sekali. Nah, kita open lah di sini karena di sini ada drop, base drop yang ngebreak daripada QM. Nah, dan ini si QM ada previous high atau ada significant resistance. This is valid lah ya. Nah, price hanya float, hampir yellow float ya untuk gold, lalu price turun 120 pip. Nah, di sini saya memasukkan yang namanya buy limit 0.1. Banyak nih pasukan 0.1 ya. Kenapa saya taruh buy limit di sini? Nah, this area kawasan ya. Di sini ada kawasan rally base rally ya. Di sini ada kawasan rally base rally dan masih fresh ya. Jadi ini setup fake out, ada S1, S2 nih. Price masuk and then price naik. Ini ada news FOMC ya waktu hari Senin itu ya. Makanya price beng langsung naik ke atas. Langsung naik ke atas. Di sini datang. Nah, yang ini nih. Yang mana? Saya lupa lagi. Kalau soalnya saya nggak open situ ya. Saya tidur. Intinya di sini ada rally base rally yang masih fresh dan zone rally base rally itu daripada shadow atas sampai dengan shadow yang paling bawah zonnya ya. Kalau diukur rally base rally ini karena masih fresh, nah standarnya ini 30 pip ya. Tetapi saya suka ya kalau mau open posisi buy itu saya daripada body sampai dengan shadow paling bawah. Kalau enggak daripada body bawah sampai dengan shadow paling bawah, saya makin hijaunya ya. Nah, ini saya mengambil daripada body saja, body atas sampai dengan shadow paling bawah. Dan price pun masuk ke dalam zone, hanya ke dalam zone ekornya saja, dan open posisi price saya tidak terambil. Ini bukan mengada-ngada tadi pagi subuh saya open ya, bukan nih, ada historinya juga. XAU tanggal 29 saya sudah open posisi sama seperti USD Jepang Yen ya. Nih, jadi ini suatu rezeki yang belum terambil, tapi nggak apa-apa ya, karena saya yakin ini price dia akan terus naik ya. Price akan terus naik. Ini sih pasti di break ya. Akan membuat rally base rally di area seller zone ini dan price akan naik sampai sini di area sell zone di area 1773473 ya. Kalau dibesarkan lagi time frame-nya ke time frame H4 yang dimana di sini terjadi swap zone buy ya. Jadi ini masih kawasan swap zone buy. Swap zone buy masih memiliki power ya, masih memiliki power, masih memiliki peranannya. Dan kalau di zoom lagi di sini ada high low, higher high, higher low. Price membuat resisten become support, resisten become support. Kalau membuat pola resisten become support, seharusnya price nge-break daripada higher high dan membuat high baru ya. Meskipun trennya masih turun nih, masih turun ya. Tetapi jika price ya, karena saya juga nggak tahu tuh price akan kemana ya. Ini hanya berskenario saja ya, hanya mapping saja. Kalau price nge-break daripada higher high membuat higher high baru, udah price itu menjadi tren naik ya. Trennya berubah menjadi tren naik. Makanya di pair gold saya tidak open posisi sell, tapi saya open posisi buy dan tak diambil. Oke, bukan rezekinya ya. Kenapa di sini saya taruh open sell? Akan saya jelaskan open posisi sell saya di seller zone di sini. Di zone sini itu ada apa sih? Di sini ada pergerakan drop base drop tentunya ya, yang sangat favorit. Ada drop base drop. Lalu ada little of support yang sama baris. Lalu ada lower low and ada support yang sama baris lagi.
Ada left support dan right support yang sama baris ya. Ini disebut setup QMTR. Ini left support 1 2 yang sama baris. Lalu 1 2 3 yang sama baris. Memang tak nampak di M30. Kalau di M15 nampak jelas nih. S1, S2 lower low, S1, S2. Oke, QMTR. Di sini juga sama nih, ada S1, S2 lower low, S1, S2. This is QMTR dan ini menjadi area SSR. Kenapa? Karena di sini ada resisten juga nih. Jadi ini area QMTR plus SSR ya. SSR plus QMTR yang diberi oleh pergerakan drop base drop. Makanya menjadi kawasan zona sell. Power tak? Ya power tak power silahkan dicoba saja ya. Nah ini saya punya kawasan berapa pip nih? 16 pip ya. Reward saya di sini 117 pip. Jadi saya open di sini, saya tipikan di sini nanti. Tapi ya ini masih panjang sekali perjalanan price-nya, nggak tahu berapa hari lagi ya. Tapi saya mapping dari sekarang aja nih, bagi buat rekan-rekan semuanya ya, supaya paham dan berbagi mapping itu tidak akan mengurangi rezeki, yang ada menambah rezeki dan juga menambah ilmu, tidak akan mengurangi ilmu untuk saya ya. Sekarang kita masuk ke market yang sudah saya open posisi, yang dimana GBP USD saya sudah melakukan open posisi ya. Ada setup apakah di GBP USD? Nah, fake out ya, kalau dirubah ke M5 nampaklah jelas. Fake out ya, ada setup fake out. Yang dimana ada fake out buy bertolak belakang dengan fake out sell berbalik dengan fake out buy. Maksudnya apa di sini? Ada fake out sell yang dibalas balik oleh fake out buy, tetapi powernya belum terlalu power ya fake out sell-nya, karena dia tidak langsung sampai atas, tidak ngebreak daripada zone fake out. Dan zone fake out buy di sini bisalah untuk di open posisi untuk scalping, tapi saya tidak sarankan lah ya untuk main scalping mah ya. Di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Nih kalau dihitung sampai ini S8 yang sama baris. Jadi ada 8 support yang sama baris. Maka price berpotensi membuat fake out karena minimal ada 2 support yang sama baris. And then price masuk, jika terjadi pola fake out, kita harus masuk di mana? Masuk di kawasan demand zone, dan ini kawasan demand zone-nya. Di sini ada rally base rally, rally base rally, drop base rally base drop, drop base rally. Nah, di sini ada rally base rally yang bertolak belakang atau yang berdekatan sejajar dengan drop base rally. Ini rally base rally dan ini drop base rally, maka akan menjadi sangat power lah ini punya kawasan. Lalu di sini juga termasuk kawasan di sini price drop and then di sini turun, artinya ini menjadi kawasan open posisi sell lalu di break oleh pergerakan rally base rally, maka valid lah ini menjadi kawasan swap zone. Swap zone. Nah, pada saat price masuk ke kawasan demand zone di sini dan juga kawasan swap zone, zone sell menjadi zone buy, kita boleh open posisi. Dan apa yang terjadi pada price naik, price naik di sini sampai 58 pip ya. Floating daripada open posisi ini 8 pip. Jadi kalau dihitung-hitung price itu total naiknya 64 pip. Nah, tapi TP saya di sini nih. TP saya di sini sampai dengan 99 pip, masih jauh. Masih jauh perjalanannya. Nah, ya. Ini setup fake out power lah, dan saya juga memiliki stop loss di sini nih 31 pip. Reward risk and rewardnya ya 1 banding 3 ini. Karena ini 30 pip, ini 90 pip, hampir 100 pip, 1 banding 3 ya. Nah, rekan-rekan, jika sudah taruh
seperti ini sudah ditaruh stop loss and then ditaruh take profit. Janganlah dipantau terus marketnya ya, jangan, tapi kita tinggalkanlah market, biarlah market yang mengatur mau profit ataupun mau loss. Tetapi jika rekan-rekan masih takut akan loss, price sudah naik, bolehlah ditaruh break even di sini. Break even, taruh ya break even. Nah, ini saya juga sebetulnya sudah profit nih, pada saat open di sini sudah profit naik ke atas, tapi nggak saya take profit ya. Enggak saya take profit di sini, enggak, tapi saya biarkanlah ini price masuk, balik masuk ke zone di sini, di main zone yang sejajar dengan area rally base rally. This is ada kawasan rally base rally. Masuklah price ke kawasan ini. Di sini ada rally base rally ya, yang ngebreak daripada resisten yang sama baris. Ya, ada zone resisten yang di break oleh pergerakan rally base rally. Ini bisa dibilang resisten become support ya, resisten become support. Makanya saya taruhlah stop loss 30 pip, enggak 20 pip, karena kalau zone sebenarnya ini itu berapa pips ya? 8 pip tuh, 8 pip, zone-nya kecil-kecil ya. Tapi saya taruh 30 pip, ini sudah batasan maksimal saya menaruh resiko ya. Mungkin ini price akan terus naik ya, karena kalau di nih tren sedang naik ya, melakukan kenaikan GBP USD daily ini. Tren naik ya. AUD USD pun sama, NCT USD pun sama, tapi saya tidak open, tapi sudah mapping ya. Karena kenapa nggak open? Saya terlalu banyak pair yang saya open posisi. Dan juga di sini saya mendapatkan stop loss ya di market USD Kanada, yang dimana di sini ada area support, lalu ada drop base rally, ada resisten, lalu ada support, ada lower low. Di sini kawasan SSR, ya, ada kawasan SSR. Lalu di sini ada rally base drop di time frame H1, dan di sini ada fake out ya, S1, S2, S3. Price membuat fake out, ini jadi kawasan fake out ya. Nggak lurus. Nah, ini kawasan fake out dan saya open posisi di sini ya. Saya open di sini, kena lah stop loss 30 pip stop loss saya ya. Kena stop loss di sini. Padahal di sini ranging saya nih open posisi. Wah, edan-edanan ya. Di sini saya ada 3 open posisi, 0.1 sih ya. 3 open posisi kena stop loss, and then price di sini membuat yang namanya rally base rally. Lalu saya coba mapping lagi dan mendapatkanlah zone di area atas. Saya mendapatkan zone di area atas. Di sini ada zone apa sih sebetulnya? Memang kalau di ke time frame daily this is clean break ya. Tren sedang turun tuh. High low, higher high, lower low. High low, higher high, lower low. Price membuat setup QM level. This kawasan QM level. Dan price membuat lower low. Ini udah terjadi lama sih ya QM-nya. Nah, ini di sini ada resisten, lalu ada support, ada SSR kalau di time frame H4. Tetapi jika di H1 akan nampak sangat jelas. Di sini ada pergerakan yang drop signifikan. Nah, candle ini drop signifikan. Ini dinamakan candle bearish engulfing. Apa itu bearish engulfing? Engulfing itu engulf itu melebihi daripada kawasan sebelumnya, atau melebihi daripada harga tertinggi ataupun terendah di harga sebelumnya oleh harga saat ini. Nah, itu oleh shadownya ini melebihi daripada shadow candle sebelumnya, maka dinamakan ini bearish engulfing. Engulfing itu engulf, melebihi, melangkaui ya. Nah, kenapa saya tidak markingkan di sini? Ini zonnya besar kalau saya markingkan di area sini. Tuh. 38, stop loss 46. Tetapi saya markingkan di sini. Nah,
kita kecilkan ke M30. Di M30 saya menginginkan daripada area, nah di sini ada area support. M15 nampak lagi support. Lalu di sini ada area rally base drop. Saya markingkan di kawasan rally base drop dan mengambil daripada body atas sampai dengan shadow paling atas. Dan memiliki kawasan berapa pip? 28 pip. Sebetulnya sampai sini karena di sini ada garis horizontal line nih. Saya buat garis horizontal line daripada body bawah sampai dengan shadow paling atas di kawasan supply zone M15 ya. Kalau dari sini itu nah 33 pip, 32 pip, no problem lah, saya masih berani dan saya pun masuk open posisi pada saat price masuk ke kawasan supply zone di area M15 atau bisa dibilang di area bearish engulfing nih, melebihi kan. Saya masuk pada saat price masuk ke area body. Kenapa saya masuk nggak nunggu di sini aja nih masuknya? Takutnya ketinggalan lagi ya. Saya juga ada kecemasan dan ketakutan, masih ada fear and guilt saya juga karena saya juga manusia ya. Saya masuk kawasan sini hanya satu open posisi saja, udah hanya satu. Karena saya sudah terlalu banyak open posisi menurut saya ya di beberapa pair. Saya masuk satu and then price di sini floating berapa pip? Floating 14 pip and then price terjun sekarang sudah 60 pip. Floating 14 pip, stop loss 32 pip dan price sekarang terjun sudah 60 pip. Artinya apa? Ini sudah 1/2, boleh di close tak? Boleh di close nih. USD Kanada hanya satu boleh di close, tetapi masih saya hold ya. Ini kalau mau ditipikan rekan-rekan, misalkannya ada yang open seperti saya, ini tipikannya di area mana? Tipikanlah di sini pada saat dia price drop signifikan. Boleh tipikan di area sini. Berarti ini itu 110 pip di area 110 pip. Boleh ditipikan. Tuh, di area sini. Di sini resisten. Saya pikir juga dia membuat pola fake out ya. Pola fake out. Di sini ada R1 and R2 yang sama baris. Makanya saya open posisi di sini. Kan di sini ada supply zone. Ini sih pasti jadi fake out nih. Jadi fake out. Ternyata dia mah lebih ambil area yang atas. Dan area atas ini ada apa aja belum saya jelaskan tadi ya. Di sini ada area support, lalu ada area rally, base rally yang ngebreak daripada area resisten. Di sini ada rally, base rally yang ngebreak daripada resisten. Artinya di sini adanya swap zone daripada zone buy menjadi zone sell. Artinya di sini zone sell menjadi kuat. Memang tak nampak lah kalau di time frame H1 mah ya, tapi ini ialah bearish engulfing yang dimana ada higher high lalu ada previous high, maka valid lah ini menjadi kawasan bearish engulfing. Ini belum saya sampaikan ya di video materi bearish engulfing, nanti saya buatkan lah videonya ya untuk materi bearish engulfing. Dan ini price akan saya hold sampai bawah. Kenapa sampai bawah lah? Kalau saya lihat time frame ini ya, time frame daily, ini mah hanya skenario saya aja sih. High low, higher high, lower low ya, price membuat area QM. Tetapi sudah sih kalau di S4 mah ya, tapi kalau di daily belum. S4 di sini membuat lower low ya. Dia mesti naik dulu ke sini area sini kalau membuat cetak QM daily dan price membuat penolakan di sini ya, membuat penolakan daripada tren naik menjadi tren turun. Jadi berpotensi besar price itu turun sampai bawah. Jadi saya akan taruh take profit di sini sekitar 400 pip ya, 400 pip saya akan taruh di sini. Saya open swing ya, open jangka panjang. Dan di time frame H4 juga price sudah membuat beberapa penolakan setup QM di area sini ya, sudah beberapa setup QM di area sini. Ini kalau rekan-rekan mantau
video saya dari awal, ini sudah saya pantau dari awal sih ya market ini itu USD Kanada yang dimana dia mau akan bertukaran tren daripada tren naik menjadi tren turun. Makanya saya berfokuskan untuk open sell, dan kalau open sell dia berhasil, trennya berubah arah menjadi tren turun, udah selamat lah. Saya punya risk yang kecil di sini 30 pip, entry worth 400 pip, bahkan bisa sampai 1000 pip saya taruh ya. Ya, rekan-rekan janganlah main-main scalping, cobalah main swing. Hanya satu open 1 bulan ataupun berapa minggu, udah biarkanlah ya kalau analisanya memang sesuai arahan. Tapi kalau sesuai arahan ya harus legowo lah ya. Nah, untuk USD Kanada dia masih akan turun ya, masih berpotensi untuk terus turun. Jadi belum saatnya open posisi, tetapi di sini ada area rally, base rally. Bisa jadi juga ini dia price naik dulu ke area sini, retest lagi. Kalau price retest ke area sini, rekan-rekan open posisi saja ya, open posisi sell, karena ini masih fresh, baru 1 kali di touch. Kalau touch yang kedua kali oke lah, nggak apa-apa. Rekan-rekan open di sini, lalu tipikan di area dimension terdekat aja, jangan seperti saya ya, karena ya jangan seperti saya ya, jauh tipinya. Lalu untuk USD CAF juga sama, di sini saya punya kawasan di sini ini 32 pip saya taruh stop loss ini. Di sini ada fake out ya, saya ada R1, R2, and then price naik terjun ke bawah, this is fake out. Saya open di area fake out. Lalu di sini ada support and resistance ya, ini area SR flip ya. Saya terkecoh sih. Harusnya saya jangan dulu open. Saya jangan dulu open di sini seharusnya ya, tapi saya open di area sini nih. Area sini. Area sini. Kalau enggak di area sini nih, saya kecilkan lagi ke M15 karena di area sini ada yang namanya drop, base drop yang paling atas. Jadi rekan-rekan kalau sedang mapping menemukan beberapa setup ya, beberapa zone, ambillah zone yang paling last zone. Kenapa? Karena last zone itu memiliki tingkatan resiko yang sangat kecil. Jadi ada high risk, medium risk, and low risk. Ambillah yang low risk ya. Ini saya ambil yang high risk. Salah saya nih. Saya ambil yang high risk, yang dimana high risk ini dia ada setup fake out, lalu di sini juga ada beberapa chart pattern ya. Price melakukan kenaikan, di sini price membuat pemadatan. Oke, dia membuat pemadatan nih di time frame M15, bisa dibilang compression, and then price naik, terjun ke bawah, tidak saya TP juga. Di sini kenapa saya open banyak di sini? Karena di sini kawasannya daripada sini sampai dengan sini itu 30 pip, dan di sini ada kawasan seller. Di sini saya stop loss. Udah ya, kalau mau di sini seharusnya di kawasan SR flip saya open posisi ya. Tetapi ya kepalang karena terlalu pede analisa, beginilah ya. Saya nggak lihat yang namanya zone medium risk ataupun low risk. Dan jangan lupa kalau mapping itu dilihat lagi look to the left ada area apa ya. Tapi kalau udah seperti ini acak-acakan sulit ya melihatnya, agak sedikit sulit. Di sini fake out, area support, resisten, SSR. Ini ada area SR flip, area support, resisten, SSR juga. Ini kebanyakan SSR, tapi yang ini ada SR flipnya ya. Ada SR flip, oke lah, lebih banyak di sini, makanya saya open posisi hanya 1, 2 open posisi saja. Dan kondisi price sekarang masih floating loose ya, floating loose. Tapi yang ini aja nih yang open pertama, yang lainnya mah floating profit situ. Floating profit. Profit 122. Oke lah. Nah, mungkin sekian mapping dari saya ya rekan-rekan. Tuh kan USD Jepang Yen terus naik. Nah, sekarang belum ada setup apa-apa sih, lagi ya. Mungkin nanti untuk NFT ya, entarlah saya kasih tahu lah ya.
Untuk sekarang yang sudah open posisi silahkan di hold dulu, yang belum open posisi jangan kejar market ya. Saran saya jangan kejar market tapi tunggu market. Oke. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.